Halo pengguna, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Bersama saya Muhammad Baju Ramadan, beragam berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 topik utama hari ini. Pemerintah Kota Kendari telah bekerjasama dengan beberapa provider transportasi online untuk membeli kebutuhan bahan pokok agar warga tetap berada di rumah. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, pemerintah resmi membuka pendaftaran program kartu prakerja untuk masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara melepas liarkan buaya rawa berukuran 3 meter yang ditemukan oleh warga Desa Biru, Kabupaten Bomana beberapa waktu lalu. Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sembako di tengah pandemi COVID-19, Pemkot Kendari telah bekerja sama dengan beberapa provider transportasi online untuk menyediakan jasa belanja ke pasar agar masyarakat tetap berada di rumah. Dengan begitu, nantinya warga tidak perlu lagi ke pasar, mengingat pasar merupakan salah satu tempat yang berpotensi menjadi sumber penularan. Nantinya provider transportasi online ini akan mobile memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat. Untuk teman-teman customer atau pelanggan di sini tidak usah lagi datang ke pasar, tinggal download aplikasi Gojek dan di situ teman-teman bisa beli melalui belanja melalui aplikasi Gojek. Nah, kita di sini kerjasama dengan PD Pasar, jadi nanti dari PD Pasar itu bisa bisa komunikasi sama teman-teman customer. Dalam artian di sini teman-teman pelanggan. Nah, setelah komunikasi ke teman-teman pelanggan, jadi dari PD Pasar ini akan komunikasi langsung ke pasar. Dan dari tiap-tiap pasar di sini ada 4 pasar. Dari tiap-tiap pasar itu nanti akan memberikan nomor mereka ke admin PD Pasar. Jadi teman-teman PD Pasar mengarahkan ini akan belanja, misalnya mau belanja sayur-sayuran. Jadi setelah belanja sayur-sayuran, admin nanti akan membelikan barang tersebut dan diantarkan oleh driver kami. Nah, akan diantarkan oleh driver kami seperti itu. Untuk teknis pelaksanaannya, pemerintah kota memastikan layanan ini telah sesuai protokol penanganan COVID-19 agar himbauan social distancing dapat dipatuhi oleh seluruh pihak. Dan kami ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 sekarang ini berupaya untuk melakukan yang terbaik. Layanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan para pengemudi ojek online di tengah pandemi virus corona. Begitu juga para pedagang yang selama ini kekurangan pembeli dapat bernapas lega karena adanya layanan pemesanan secara online. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Program Kartu Prakerja resmi dibuka oleh pemerintah. Pendaftar pun dapat mengakses langsung melalui situs kartuprakerja.co.id. Untuk tahap awal, wilayah Sulawesi Tenggara mendapatkan kuota peserta Kartu Prakerja sebanyak 37.320 orang. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan mendapatkan pelatihan serta uang tunai sekitar 3 juta rupiah dan akan diterima secara bertahap selama 4 bulan. Dengan nominal per bulan sekitar Rp600.000. Kepala Bidang Pembinaan Industri dan Jaminan Sosial di Snaker Trans Sulawesi Tenggara, Muhammad Amir Taslim menjelaskan, saat ini banyak pekerja yang telah dirumahkan dan telah mendaftar mengikuti program Kartu Prakerja. Bahwa teman-teman yang dalam status dirumahkan ini atau yang diakhiri hubungan kerjanya ini bisa langsung mendaftar untuk mengikuti program Kartu Prakerja secara online. Pantauan kami sudah banyak teman-teman pekerja yang ini mendaftar untuk mengikuti program Kartu Prakerja.
Cuma data hasil koordinasi saya dengan beberapa teman-teman di kabupaten kota ini, teman-teman yang mengalami kebijakan dirumahkan ini sudah mulai mendaftar beberapa hari yang lalu sampai hari ini. Teman-teman pekerja atau siapa saja yang memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi itu boleh mendaftar secara online di www.kartukerja.go.id. Nah, itu link yang dibuka oleh pemerintah untuk mengikuti program ini. Ada batas waktu pendaftarannya, Pak? Tenggat waktunya sampai Tidak kapan? ada. Belum diberikan batas waktu atau tenggat waktu pendaftaran. Silakan memanfaatkan momentum pendaftaran ini. Selain untuk masyarakat umum yang tidak memiliki pekerjaan, kartu prakerja juga diperuntukkan bagi pekerja yang dirumahkan atau di PHK akibat imbas dari COVID-19. Randi Ardiansa melaporkan dari Kendari. Jika penyebaran virus corona atau COVID-19, dua desa di Kolaka Utara, yakni Desa Kamisi, Desa Meeto di Kecamatan Kode Ohawa, melakukan pembatasan wilayah masing-masing. Mereka melakukan sistem buka tutup jalan di gerbang masuk desa, dan setiap orang masuk wajib menggunakan masker, mencuci tangan, serta menyetor riwayat perjalanan. Sementara jika warga yang masuk adalah warga desa dan punya riwayat perjalanan dari daerah yang terjangkit COVID-19, maka wajib untuk diperiksa suhu badannya, kemudian mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Yang jelasnya kalau khusus untuk desa kami sih wajib pakai masker lewat portal. Kalau yang di luar itu, apalagi dari luar kabupaten itu, mobilnya kita harus semprot. Wajib pakai masker. Kalau orang kami sih harus kita isolasi dulu selama 14 hari. Kalau warga kami sih, kalau penduduk kami sih. Kalau yang di luar itu kita tidak biarkan untuk menginap kalau dia tidak mau, kalau kecuali kalau dia mau tinggal kita tak boleh isolasi selama 14 hari. Ini ada berapa warga, Pak, yang terlibat di posko ini, Pak? Kalau kami di sini kurang lebih 30 lebih. 30 orang. Kita pakai tenaganya untuk jadi relawan. ODP maksudnya? ODP orang dalam pemantauan tidak ada. Kurang lebih sekarang yang sudah selesai itu kurang lebih 8 orang. Yang baru masuk ini ada kurang lebih 5 orang. Perintah untuk melakukan pembatasan di semua desa di Kolaka Utara melalui berlaku pekan ini. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah COVID-19 tidak masuk di daerah ini. Era Guru melaporkan dari Kolaka Utara. Sejumlah desa di Kabupaten Konawe Selatan menerapkan beberapa aturan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah Desa Jati Bali membuat posko kendali COVID-19 dalam rangka mengantisipasi tamu dari luar yang akan masuk ke desa. Selain untuk mencegah orang dari luar masuk desa, juga mengisolasi orang-orang desa di mana pihak desa akan menghidupkan satu lorong saja. Hal tersebut dilakukan pemerintah desa karena sadar akan tingginya potensi penyebaran COVID-19 di wilayahnya, menyusul beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara dinyatakan positif corona. Saya isolasi sudah 5 orang, yang sudah terbebaskan itu sudah 3 orang. Beliau yang saya isolasi 5 orang ini kebanyakan datang, yang 3 orang ini datang dari Bali 2 orang, ini siswa. Yang dari Jawa ini tamatan STPDN yang sudah terbebaskan. Yang 2 orang ini datangnya dari Bali, beliau jalan-jalan, sementara ini masih proses isolasi rumah. Dengan keadaan sekarang masih sehat-sehat dan setiap hari tetap saya hubungi. Bahkan saya sudah komunikasi dengan Puskesmas Ranweto Barat, kepala puskesmasnya. Nanti kalau ada apa-apa masyarakat saya yang saya isolasi ini, saya tetap cepat berhubungan dengan kepala Puskesmas Ranweto Barat. Tak lupa pemerintah desa juga melakukan penyemprotan disinfektan ke tempat rumah ibadah dan juga rumah warga, di mana hingga saat ini tidak ada warga desa Jati Bali yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19.
Hardiono Simani melaporkan dari Kabupaten Konawe Selatan.